Saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Karena itu, Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara, Pak. Itu pencucian uang, Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah, satu yaitu undang-undang perampasan aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surprise. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui dibalik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu, Pak. Itu pencucian uang juga tuh. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun, Pak. Nggak bisa diambil. Lalu kami minta impres, Pak. Buat impres kepada saya ambil. Nggak, ya berhenti berdebat. Saya ambil dulu, nanti ke pengadilan kalah nggak apa-apa. Dapat sekarang ini 29,9 triliun. Ada yang kalah di pengadilan 2 tapi tidak menggugurkan hutang, tapi karena pencucian uang. Barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan surat tanda tangan di atas meterai, tapi sertifikatnya tidak diserahkan, lalu dijual. Ketika mau diambil, ketika kami sita, ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya. Pemerintah kembali mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi kepada DPR RI. Menteri Polhukam Mahfud MD mengungkapkan DPR RI telah setuju untuk mempertimbangkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi ke dalam prolegnas tahun 2022. Namun menurut Mahfud hingga 7 Desember lalu DPR belum juga memasukkan RUU tersebut dalam prolegnas 2022. Untuk itu Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo akan mengajukan langsung kepada DPR. Mahfud menegaskan RUU ini sangat urgent dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui regulasi ini nantinya aset-aset yang dimiliki oleh para koruptor bisa segera dirampas oleh pemerintah. Mahfud juga menambahkan selain RUU perampasan aset tipikor, pemerintah juga mengajukan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Dalam regulasi tersebut transaksi dalam jumlah tertentu harus melalui perbankan agar sumber dan juga tujuannya bisa diketahui. DPR belum juga memasukkan RUU perampasan aset ini dalam prolegnas yang baru. Nah, maka Presiden 2 hari kemudian menyatakan akan mengajukan itu, dan kita mohon pengertian lah agar nanti DPR menganggap ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang maksananya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan, Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh, iya. Loh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab.
Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani. Kalian tahu jadi penjahat kerah putih di Indonesia itu enak banget, dimanja banget. Dari sejarah Republik ini berdiri sampai sekarang, itu nggak satu pun koruptor yang pernah dieksekusi mati di Indonesia. Bahkan ketika korupsi itu dilakukan untuk bantuan sosial. Dan kalaupun mereka dipenjara, mereka akan dipisah penjaranya daripada kriminal yang lain. Yang gue nggak ngerti sampai sekarang alasannya apa. Dan kalau kalian lihat di media, penjara-penjara koruptor itu bisa gue bilang bahkan jauh lebih zaman dari kosan yang pernah gue tinggali, Pak. Jadi ya udahlah, lu nggak dihukum mati, penjara lu dipisah, di situ lu bisa mendapatkan link dan koneksi dari pejabat-pejabat besar yang lain. Ini yang lebih memanjakan lagi adalah ketika kasus itu mulai naik ke pengadilan, itu rentang waktunya sangat lama sekali. Misalnya kasus Rafael Alun Trisambodo ini, sampai sekarang kan beliau belum ditetapkan sebagai tersangka, masih diperiksa, dan diperiksa. Sementara sebulan sudah berlalu, dan dalam waktu sebulan itu seberapa banyak dia punya waktu untuk mengamankan harta kekayaan yang dia miliki. Mengacu pada kasus binary option kemarin kayak Indra Kents misalnya, sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, dia sempat loh ke Turki untuk berobat. Kan keren. Kenapa hal itu bisa dilakukan? Karena pemerintah tidak punya tools sama sekali untuk mengeksekusi harta sebelum putusan pengadilan dilakukan. Hukum di kita ya, kalau lu korupsi, lu harus bertanggung jawab sama nilai yang lu korupsi. Sisanya di luar itu udah lu cuci kayak gimana pun ya itu nggak akan bisa disita. Misalnya lu udah jadi koruptor, lu masuk penjara, lu menjalani masa tahanan lu keluar, dan lu dan keluarga lu masih bisa menikmati hasil kejahatan lu, Pak. Karena kasus korupsi dan kasus kerah putih yang lain seharusnya follow the money, bukan subjek. Jadi ya maka nggak heran kalau para koruptor itu ketika sudah menjalani masa tahanannya mereka bisa hidup enak. Bahkan beberapa nggak punya malu lagi untuk tampil di publik. Itulah yang menjadi kelemahan besar di Republik ini, sehingga kasus korupsi ini tidak pernah mati. Kalau kita cuma mau julid, kok nggak akan ada habisnya. Tapi akan ada RAT selanjutnya sampai hal ini dibenahi. Kita punya UU Tipikor, kita punya UU TPPU, tapi kita nggak bisa merampas aset mereka, kita nggak bisa memiskinkan mereka, kita nggak bisa melakukan pembuktian terbalik atas harta kekayaan tidak wajar yang mereka miliki. Untuk itulah kita butuh undang-undang perampasan aset, yang mana sampai sekarang belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita. Karena dengan UU perampasan aset ini pembuktian terbalik bisa dilakukan, eksekusi bisa dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan, dan ya semua uang yang mereka miliki, bukan cuma uang dalam kasusnya mereka, itu bisa diproses, Pak. Intinya ketika undang-undang ini disahkan, kita punya kesempatan untuk memiskinkan para koruptor ini. Jadi ya ketika ini diterapkan, orang mikir-mikir lagi untuk berbuat jahat, karena kerugiannya bisa sangat besar buat dirinya ataupun keluarganya. Tapi kalau sekarang ya jangan heran kalau kasus seperti ini kembali terulang.